kita bisa juga ngira ini dari cangkang atau dari gagangnya ya. Ketika gagangnya itu tadinya kecil, kemudian kita lebih tingkatkan lagi unsur kalium dan kalsiumnya, biasanya nanti besar, apalagi ada unsur magnesiumnya. Kolamnya diisi air dulu. Nah, kemudian pada saat berbarengan ngisi air ini sambil nyedot banyoni atau istilahnya ngairi dulu lahan, itu pupuk mulai dicampur. Pupuk itu dipindah, dimasukkan ke karung yang lebih lembek ya, jadi nyampurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Bos, berjumpa lagi dengan saya Ayah TV Channel. Alhamdulillah sore ini kita masih diberikan kesempatan berjumpa lagi untuk terus berkreasi di budidaya tanam semangka untuk non biji. Alhamdulillah Pak Bos, kita hampir menyelesaikan satu musim budidaya tanam semangka. Artinya kita sudah berubah dari fase vegetatif ke generatif. Jadi pokok ini sudah mulai kita bawakan buah yang sesuai dengan prediksi dan kehendak kita, doa-doa kita ketika melakukan budidaya tanam semangka. Jadi penampakan buahnya sudah boleh dikatakan 95% sudah banyak yang besar atau sudah bisa kita anggap berhasil untuk menyelesaikan satu musim budidaya tanam semangka ini. Dari segi pokok dan juga ketahanan, alhamdulillah masih bisa kita setting atau kita pertahankan untuk dua musim ini. Dua musim, yaitu musim pertama adalah vegetatif kita di musim kemarau dan generatifnya kita di musim penghujan. Nampaknya buahnya sudah banyak yang masuk di atas 5 kilo. Itu sesuai dengan pemupukan yang kita lakukan. Dan baik Pak Bos, untuk lebih melengkapi video ini, mari kita bersama-sama banyak koreksi dan banyak belajar tentang budidaya tanam semangka. Semoga video dari saya Ayah TV ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Caranya bosnya itu kolamnya diisi air dulu. Nah, kemudian pada saat berbarengan ngisi air ini sambil nyedot banyoni atau istilahnya ngairi dulu lahan, itu pupuk mulai dicampur. Pupuk itu dipindah, dimasukkan ke karung yang lebih lembek ya, jadi nyampurnya enak seperti ini sampai kolam ini nanti posisi penuh. Jadi kolam dipenuhkan air dulu sesuai pupuk. Nah, baru setelah itu yang dari alkon bawah itu dibuang dulu airnya. Jadi nanti yang di kolam yang disedot untuk mupuk atau memberikan nutrisi ini memang semua pupuk. Kalaupun nanti tidak habis ditambah lagi, tapi jangan kepenuhan untuk menyelesaikan atau menghabiskan sisa pupuk yang ada di kolam. Jadi nanti setelah penuh diisi lagi, baru dimasukkan pupuk. Jadi nutrisi yang kita masukkan dalam kolam tadi, memang satu kolam itu nutrisi dan pupuk itu memang penuh pada satu bukaan keran yang kita targetkan, kita isi. Jadi betul-betul ke satu tempat ya pupuknya tadi, nggak nyebar karena airnya kelebihan. Nah, pas posisi seperti ini nggak usah ditambah air dulu, dihabiskan dulu. Jadi nelat nggak apa-apa, nanti baru diisi lagi. Itu kalau sistem pupuk ngolam harusnya seperti itu ya teman-teman, biar efektif. Sistem pupuk ngolam maupun memakai blong atau tong biru itu kurang lebih sama ya. Cuma kalau tong biru itu durasinya lebih sedikit atau dosis pupuknya lebih sedikit karena agak repot. Jadi kalau analisa ke buahnya itu cenderung sama saja. Yang penting kalau buah itu perubahannya kita bisa juga ngira ini dari cangkang atau dari gagangnya ya. Ketika gagangnya itu tadinya kecil, kemudian kita lebih tingkatkan lagi unsur kalium dan kalsiumnya, biasanya nanti besar, apalagi ada unsur magnesiumnya. Kemarin masih nampak putih semburat ya, coraknya pun belum terlihat sekali, tapi hari ini sudah hampir rata-rata ya. Ada juga cara lain mungkin yang teman-teman bisa pakai, tapi memang untuk Ayah TV memang caranya seperti ini ya, untuk pola pembesaran buah baik dari ngolam maupun memakai blong biru. Ada juga kebiasaan untuk warisan dari senior-senior zaman dulu ya, pertanian manual. Ketika pembesaran buah kan nggak rata, nah seperti ini.
Kalau ini boleh dikatakan rata ya, karena penyerbukannya relatif berbarengan. Tapi ada satu kadang, nah seperti ini ketinggalan ya, berjarak setengah kilo. Kita kasih tegak sedikit, kemudian kita pom pupuk. Biasanya sih cara itu pun boleh ngejar ya, istilahnya tidak terlalu ketinggalan jauh. Karena interval polinasi atau ngawin kalau lebih dari 5 hari biasanya tertinggal buah itu. Ini juga mungkin bisa jadi tambahan ilmu untuk teman-teman dikasih tegak buahnya. Mungkin untuk video ini saya cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih yang terus bersama Ayah TV Channel. Dan alhamdulillah hampir selesai untuk progres satu musim tanam semangka dengan sistem Ayah TV. Untuk varietas Obama 1098 non biji lonjong. Dan beginilah gambaran terakhir. Kita akan melakukan pemupukan untuk yang keempat dan pupuk terakhir nanti di 50 HST untuk finishing. Jadi terus ikuti video kami, mudah-mudahan bisa berguna. Ada juga PR mungkin, yaitu pucuk daun yang nguning-nguning seperti ini ya. Ini sebenarnya tidak masalah juga untuk pokok yang sudah tua, tapi mengganggu untuk proses masak daripada tanaman ini. Jadi penyeberangannya sudah video dulu sudah saya upload ya. Saya dengan Anvi dan saya mix dengan fungisida. Bebas fungisida apa saja ya, yang penting macam antrakol yang kontak itu harus ikut. Itu juga untuk menjaga jamur di bawah, karena di sini hujan terus, jadi penyemprotan fungisida tetap intensif yang saya lakukan ya. Juga pengepoman unsur kalium untuk memeratakan segera buah yang masih kecil-kecil ini, mudah-mudahan cepat rata karena relatif banyak banget buahnya. Nah, pupusnya kan mulai ada yang kuning-kuning ya, hantam hujan terus. Tapi alhamdulillah buahnya relatif ngembang. Ini kita kompres habis hujan. Nah, kuning seperti ini cepat kita kompres dengan Anvi saya. Anvi saya mix. Kalau ada Precious Sakti, nggak ada ya dengan Bion M ataupun dengan antrakol saja bisa di single. Dan akhirnya video ini saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.